Indonesia. Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner akhirnya membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di dua laga, Ivar Jenner berhasil mencetak 1 assist dan 1 gol untuk timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu pemain Liga Eropa, Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke timnas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ivar Jenner. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal. Meski demikian, hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan timnas Indonesia. Melalui kolom komentar akun Ivar, Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emotikon hati berwarna merah di sana. Sontak, komentar Justin Hubner langsung digeruduk ratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes. Join bro road to AFC Asian Cup 2024, tulis akun Arbi. Alfian, mengajak Justin Hubner agar kembali bergabung timnas Indonesia. Nyesal gak kemarin batal naturalisasi? Ingat kata Erick Thohir, merah putih dulu baru uang, tulis akun Iam Finlim. Join Indonesia, tulis akun Abdul Rohim 076. Dinda. Reaksi Justin Hubner setelah Rafael Struijk bersinar dengan timnas Indonesia U23. Diketahui, Justin Hubner dan Rafael Struijk dulunya tergabung dalam satu gerbong pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, Justin Hubner memilih jalan yang berbeda dari Rafael Struijk, yang tetap kekeh membela timnas Indonesia. Walhasil Justin Hubner melewatkan peluang membela timnas Indonesia, seperti di turnamen saat ini, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tidak melupakan rekannya yang dulu berjuang bersama. Justin Hubner terpantau aktif untuk mengomentari kegiatan Rafael Struijk, termasuk saat debut bersama timnas Indonesia U23. Hal ini terlihat melalui postingan Instagram Rafael Struijk, pada Minggu, 10 September 2023. Pada momen itu Rafael Struijk mengunggah hasil foto dirinya saat tampil dalam laga timnas Indonesia versus Cina Taipei di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 9 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Rafael Struijk turut memberikan caption pada postingan yang tertulis, "Betapa penampilan yang luar biasa," menjelang hari Selasa. Sontak postingan tersebut mendapatkan reaksi dari Justin Hubner. Kawan lamanya, Justin Hubner memberikan reaksi berupa 2 emotikon mata love terhadap postingan tersebut. Reaksi Justin Hubner memberikan sinyal berupa dukungan dari pencapaian yang diraih Rafael Struijk. Diketahui, Rafael Struijk turut membukukan gol untuk timnas Indonesia U23. Pemain ADO Den Haag, kasta kedua Belanda, sukses melakukan aksi individu setelah mendapatkan sodoran bola di depan gawang dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-20. Walhasil Rafael Struijk mampu meliuk ke sisi kiri dan sukses menjebloskan bola menuju tiang jauh G. Alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia padahal juga dibidik timnas Belanda. Bek Venezia FC, Jay Itzes punya alasan tersendiri untuk membela timnas Indonesia walaupun ia dibidik juga oleh timnas Belanda. Bek Venezia FC asal Belanda, Jay Itzes melakukan langkah mengejutkan dengan bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir pada Rabu, 6 September 2023. Erick Thohir awalnya hanya memperlihatkan tampak belakang kisi-kisi pemain yang akan dinaturalisasi. Lalu pada akhirnya Erick membuka identitas Jay Itzes dengan sebuah foto tampak dari depan.
Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erik lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023, Itzes masih berusia 23 tahun. Proses pindah kewarganegaraan Jay Itzes sebelumnya sudah dibocorkan salah satu media Belanda, Aberdeen Live 3 bulan lalu. Kala itu, Aberdeen Live memprediksi Jay Itzes akan beralih kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Back Go Ahead Eagle dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis Aberdeen Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Prediksi media Belanda itu mulai terbukti. Jay Itzes kini memulai proses administrasi untuk naturalisasi pada September 2023 ini, berdasarkan rilis yang diterima Bola Sport. Jay Itzes juga dibidik oleh timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Jay Itzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Rizky Ridho. Gagal tadi menuju, harus diulang dan keuntungan untuk timnas Turkmenistan. Hampir saja Rahman lolos tadi di pengawalan para pemain Indonesia. Ivar Yener belakang pada Elkan Bagot, kembali pada Yener. Ini yang diharapkan bermain sepak bola saat ini, Bung Maruf. Berani bermain, Melakukan kilap dari bawah seperti tadi. serangan Turkmenistan putus di kaki Ivar Yener. Kini Elkan Bagot, Arhan Pratama, Marcelo Ferdinand. Padanya Indonesia lebih dominan dibanding Turkmenistan. Betul, tapi kita juga dominan dari sisi peluang, dominan dari sisi penguasaan bola, karena Turkmenistan cenderung mereka sangat berhati-hati. Dan beruntungnya gelandang-gelandang Indonesia dan juga pemain belakang Omang Teguh, ada Elkan. Siapa yang dituju? Yang sudah semakin matang permainannya, Bung Maruf. Iya, sempat pemain ini kita Banyak dikritik, kita lihat oleh Arhan Pratama. Masih Arhan Pratama, umpan langsung mampu melakukan strike. Berliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan. Terlalu lama berputar syuting langsung. Bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk menguasai. Hati-hati, Arhan Fikri. Wah, ditarik tadi kita lihat. Flashback Ivar. Langsung kotak penalti. Ilhamil Fahmi dan menyentuh Mister. Yener. Langsung ke depan, umpan robot. Begini kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia, ada rencana dilanjutkan. Belakangan ini, nama pemain Justin Hubner ramai diperbincangkan oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia. Dia merupakan pemain asal Belanda keturunan Indonesia yang berambisi membela timnas Indonesia. Namun, harapan bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu harus berakhir pahit. Imbas dari keputusan tersebut membuat banyak publik kian bingung dan bertanya, bagaimana bisa? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin, 11 September 2023, terkait kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Kronologi Justin Hubner gagal dinaturalisasi. Kabar yang berembus gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi oleh timnas Indonesia belakangan ini banyak dicari oleh publik. Padahal Justin Hubner bahkan sudah turut mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U20 di Eropa. Akan tetapi, nasib naturalisasinya jadi diragukan usai timnas Indonesia U20 batal ambil bagian di Piala Dunia U20 2023. Lalu seiring berjalannya negosiasi memberikan sebuah keputusan bahwa Justin Hubner tidak dilanjutkan alias gagal dinaturalisasi timnas Indonesia. Lantas bagaimana bisa? Menurut Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, membeberkan bahwa awal kronologi utama gagalnya Justin Hubner karena pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan Justin Hubner. Upaya negosiasi panjang telah dilakukan hingga berakhir dengan alot tanpa kesepakatan. Tidak hanya itu saja, Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan secara detail alasan gagalnya Justin Hubner dinaturalisasi.
Mantan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani bongkar borok PSSI yang membuat Justin Quincy Hubner batal naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu PSSI ingin menaturalisasi dua pemain, Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela timnas U20 di Piala Dunia U20. Dalam perjalanannya, PSSI menambah satu nama lagi, yakni Rafael Struijk. Tetapi hanya Ivar Jenner dan Justin Hubner yang sempat diundang ke Indonesia dan bertemu pejabat PSSI. Naas, hal itu dibenarkan oleh mantan Exco PSSI yang menangani masalah naturalisasi, Hassani Abdul Ghani. Padahal, federasi sudah lakukan segala cara untuk membujuk Hubner. Tiba-tiba Justin Hubner dipanggil sama timnas Belanda. Waktu dia diajak, sudah mulai ngeles dengan segala macam persoalan, jelas Hassani Abdul Ghani lagi. Bahkan, PSSI membujuk Justin Hubner dengan tawaran bermain di klub milik Erick Thohir, tapi pemain asal Belanda itu enggan menerima bujuk rayu Federasi Indonesia. Target kita waktu itu, gimana pun, Hubner harus masuk. Kita tawarilah dia main di klub Pak Erick yang di Inggris, dan segala macam cara, akhirnya kita tetap gagal, imbuhnya. Kesalahan PSSI berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani. Awalnya ia tidak dilibatkan oleh PSSI dalam naturalisasi Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk Piala Dunia U20 2023. Namun karena proses naturalisasi mentok, akhirnya ia pun turun tangan. Hanya saja, ada kesalahan dari PSSI yang membuat Justin Hubner akhirnya batal naturalisasi. Rafael, Ivar Jenner, dan Justin Hubner gak saya sentuh dari awal, tapi di ujung, saya yang menyelesaikan, ungkap Hassani. Kelemahan yang tiga di bawah terakhir ini, dibanding yang pertama saya urus, Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang kali ini nggak ada hitam putih, tutur pria berkacamata. Itu kesalahan PSSI, menurut saya, dan itu kesalahan yang selama ini dibuat federasi, kenapa selama ini naturalisasi itu gagal. Ketika mengurus naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat, Hassani